Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk kembali berkumpul bermajelis dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana majelis semacam ini diantara majelis-majelis yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada berbagai macam kebaikan di dalam majelis semacam ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan mengkaji kitab Matan Abu Syuja' atau Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah taala yang membahas tentang fikih. Dan kita masih membahas dalam pembahasan salat. Pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang beberapa sunnah-sunnah atau salat-salat sunnah yang beliau jelaskan. Ada salat Id, ada salat gerhana, tapi beliau jelaskan secara umum saja. Kemudian juga beliau membahas tentang salat rawatib, ba'diyah dan qobliyah, yang mana sebelumnya beliau membahas tentang syarat wajib dan juga waktu-waktu salat. Maka insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan tentang syarat sah salat dan rukun-rukun salat. Ya. Jika waktunya memungkinkan, nanti kita insyaallah juga akan menambahkan dengan sunnah-sunnah salat. Maka pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang syarat sah salat. Sebelum kita masuk ke pembahasan syarat sah salat, maka perlu kita ketahui dalam istilah fuqaha, dalam istilah fikih, syarat itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya syarat sah dan ada yang namanya syarat wajib. Ada yang namanya syarat sah, ada namanya syarat wajib. Kalau syarat wajib, maka orang yang terpenuhi pada dirinya syarat tersebut, dia wajib melakukan ibadah itu. Itu syarat wajib. Tapi kalau syarat sah, maka ketika terpenuhi syarat sah ini, maka ibadahnya dianggap sah. Sah. Ya, titik perbedaannya, kalau syarat wajib itu mengarah kepada pelaku ibadah, Ya, jadi syarat wajib itu lebih mengarah kepada pelaku ibadahnya. Dia wajib nggak melakukan ibadah itu. Kalau syarat sah lebih mengarah kepada maf'ul, kepada sesuatu yang dikerjakan itu. Ya, itu titik perbedaannya. Nah, sekarang sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajib sholat.
Maka di sini beliau membahas syarat sah salat. Beliau di sini membahas syarat sah salat. Faqala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru. Wa syara'itu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi wa satrul awrati bilibasin tahirin wal wuqufu ala makanin tahirin wal ilmu bidukhulil waqti wastiqbalul qiblati. Maka di sini beliau membahas ada 5 syarat sah dalam salat. Ya. Ada 5 syarat sah dalam salat yang nanti kita akan jelaskan berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis, dan kita mencoba akan menyebutkan apa alasannya, apa dalilnya, apa landasannya. Ya. Maka beliau mengatakan qala musannif rahimahullah taala faslun, fasal yang baru. Wa syara'itu salati, dan syarat-syarat salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam salat. Maka syarat sah ini harus terwujudkan sebelum dia melakukan sholat. Sebelum dia melakukan sholat. Maka kalau ada orang yang sudah terlanjur masuk sholat, ya, masuk sholat dengan apa? Takbiratul ihram. Sudah terlanjur masuk sholat, ternyata ada syarat sah yang masih belum terpenuhi, maka sholatnya tidak dianggap sah. Maka sholatnya tidak dianggap sah. Ya. Dalam artian, ya dia harus batalkan itu, kemudian dia penuhi dulu syarat sahnya, kemudian diulangi. Oleh karena beliau membahasakan wasyaraitu sholati qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam sholat. Khamsatu asya, ada 5 perkara. Ada 5 syarat sah. Ada 5 syarat sah. Yang pertama taharatul a'dha'i, sucinya anggota tubuh minal hadathi, dari hadas, wan najasi, dan dari najis. Maka syarat yang pertama suci dari hadas dan dari najis. Adapun suci dari hadas, maka ini mencakup 2, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Dan kita tahu kalau hadas kecil disucikan dengan wudu. Kalau hadas besar disucikan dengan mandi. Kalau tidak ada air, tayamum sebagai pengganti keduanya. Kalau tidak ada air, tayamum sebagai pengganti keduanya. Ya. Baik. Nah, dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berdiri menuju sholat, maksudnya ya untuk sholat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, dan seterusnya, ayat wudu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, kalau ingin sholat maka wudulah. Ya, maka ini menjadi dalil bahwasanya kesucian seseorang dari hadas, maka itu dipersyaratkan dalam sholatnya. Ya. Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan atau berbicara tentang wudu, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka apa? Bersucilah. Maka di situ juga mencakup hadas kecil ataupun hadas besar. Baik. Dan adapun najis, maka sebagaimana dalilnya diantaranya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubaish
radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah yang keluar. Nah, dia mengalami istihadhah. Maka Nabi mengatakan fa idza aqbalatil haidhah fatruki shalah. Jika itu darah haid, maka jangan salat, jelas. Fa idza dhahaba qadruha, jika sudah selesai masa waktu haidnya dan masih keluar darah, maka darahnya istihadhah, falsili an qiddam, maka bersihkan darimu darah tersebut. Dan kita tahu darah dalam mazhab jumhur para ulama dia najis. Maka oleh karenanya Nabi merintahkan falsili an qiddam, bersihkan dulu darah itu. Wasalli, kemudian salatlah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat untuk membersihkan najisnya dulu, baru kemudian ada perintah salat. Ya, ada perintah salat. Maka ini dalil bahwasanya apa? Bahwasanya di antara syarat sahnya salat adalah suci dari najis. Baik. Termasuk juga dalil di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mudaththir ayat 5 Allah menyampaikan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya, dan pakaianmu maka sucikanlah. Baik. Kemudian ini adalah syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua wasatrul aurati bilibasin tahirin. Beliau mengatakan wasatru al-aurati, menutup aurat. Menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Dengan pakaian yang suci. Ini syarat sah yang kedua. Ya, maka tidak sah ketika seseorang itu hendak sholat ternyata ada auratnya yang masih terlihat. Ada auratnya yang masih apa? Terlihat. Maka aurat sholat ini kalau untuk laki-laki adalah bagian antara pusar hingga lutut. Pusar hingga lutut. Ya, adapun pusar sendiri dan lutut sendiri tidak termasuk aurat. Ya, dalam sholat. Tapi bagian antara pusar dan lutut ini laki-laki. Maka kalau ada yang terlihat di salah satu bagian itu di antara pusar dan lutut, maka itu bisa menghalangi keabsahan sholat. Kalau untuk wanita, maka seluruh tubuhnya kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Maka ini aurat di dalam sholat. Maka semua bagian aurat ini harus tertutupi di sebelum sholat dan di sepanjang sholatnya. Sepanjang sholatnya. Dan beliau memberikan syarat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Maka kalau pakaiannya itu najis, ini masih belum dianggap memenuhi syarat sah. Masih belum dianggap memenuhi apa? Syarat sah. Ya. Maka di dalam syarat menutup aurat ini ada syarat lainnya, yaitu apa? Menggunakan pakaian yang suci. Maka kalau pakaiannya itu adalah pakaian yang terkena najis, maka tidak boleh digunakan untuk sholat. Dalam artian pakaian menutupi aurat. Ya. Atau pakaian itu sendiri yang najis. Dalam artian bukan terkena najis, pakaiannya memang najis. Nah ini juga tidak boleh. Nah ini tidak boleh. Di antara contoh misalkan, para ulama mengatakan kulit itu bisa disucikan kalau kulit bangkai ya. Kulit bangkai itu bisa disucikan dengan disamak. Ya kita sudah pernah singgung ini. Tapi bagaimana kalau itu bulu? Maka taruhlah dia beli jaket kulit macan. Ya, di dalamnya kulit, tapi bulunya masih apa? Iya. Kalau mengatakan bulu nggak bisa disucikan. Bulu tidak bisa dicuci. Gimana cara mensucikannya? Ya bisa. Dicuci nggak bisa. Dia sudah ada bangkai. Yang membuat dia najis itu bangkai atau kematiannya itu menjadikan dia najis. Ya. Adapun kulit itu akan ada dalil. Hukum asalnya setiap bangkai apa? Najis. Semuanya, kecuali yang ada dalilnya seperti apa? Kulitnya bisa disamak. Maka kalau misalkan orang sholat menggunakan pakaian jaket
harimau, ya, misalkan harimau asli ya, bukan cuma replika ya, dengan bulu-bulunya, maka ini masih belum dianggap menutupi aurat dengan benar. Kenapa? Karena dia memakai pakaian yang aslinya najis, bukan terkena najis, tapi aslinya memang apa? Najis. Baik. Dalilnya apa menutup aurat? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin." Ya, ambillah perhiasan kalian ketika setiap kali mendatangi masjid. Ya, apa maksudnya perhiasan kalian setiap kali mendatangi masjid? Maka sahabat Ibnu Abbas sebagai dinukil oleh Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, beliau mengatakan sahabat Ibnu Abbas al-muradu bi athyabu fi shalah, yaitu pakaian untuk sholat. Pakaian untuk sholat. Itu yang dimaksud dengan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Di antara dalil yang lain juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu sholatul haid illa bi khimarin." Tidak diterima sholatnya wanita yang sudah haid, maknanya wanita yang sudah balik, sudah wajib sholat memang. Tidak diterima sholatnya illa bi khimarin, kecuali dia menggunakan khimar. Ya. Khimar itu apa? Khimar itu adalah kerudung bahasa kita, gampangannya khimar. Yang digunakan untuk menutup kepala, itu namanya khimar. Ya, itu namanya khimar. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu mengatakan salat wanita yang tidak memakai kerudung tidak diterima. Itu menunjukkan kepala saja harus ditutupi, apalagi bagian yang lain gitu. Itu menunjukkan aurat memang. Baik. Kemudian syarat sah yang ketiga, beliau mengatakan wal wuqufu ala makanin thahir. Berdiri ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci. Dalam artian apa? Area yang dia gunakan untuk sholat, dalam artian yang langsung bersentuhan dengan tubuhnya atau dengan pakaian yang dia pakai, itu harus bebas dari najis. Ya, itu harus bebas dari najis. Ya, jadi bukan hanya suci badan, bukan hanya suci pakaian, tapi juga suci tempat. Ya, suci apa? Tempat. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang masyhur pernah memerintahkan ada orang yang kencing di masjid, masyhur sekali. Kemudian Nabi mengatakan pada para sahabat, siramlah kencing orang Arab Badua tadi yang ada di dalam masjid. Yang mana dalam masjid itu digunakan untuk apa? Salat. Digunakan untuk apa? Diperintahkan Nabi untuk menyiramnya dengan air. Maksudnya apa? Disucikan. Ya, disucikan dari najis. Ya. Maka sebelum sholat, ya, hendaknya kita memperhatikan daerah yang akan kita gunakan untuk sholat. Ya, daerah yang kita gunakan untuk sholat. Ya, jangan sampai ada najis di situ. Kemudian syarat yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui terhadap masuknya waktu sholat. Ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Ini termasuk juga syarat sahnya sholat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan atas orang-orang yang beriman dengan ketetapan yang ada waktu tertentunya. Maka karena salat wajib ini ada waktu-waktunya dan sudah kita bahas di awal, maka termasuk syarat sah adalah mengetahui memang sudah masuk waktu sholat. Maka kalau orang sholat kemudian ternyata itu belum waktunya sholat, sholatnya nggak dianggap sah. Maka setelah masuk waktunya dia tahu, maka diulangi sholatnya. Maka diulangi. Ya. Dan mengetahui waktu sholat hari ini sangat mudah sekali. Kita bisa melihat dari jam atau aplikasi di HP, ya. Sudah sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat, ya. Atau bahkan dengan, ya, kita alhamdulillah hidup di negeri kaum muslimin, adzan tidak akan tersembunyi dari kita. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui waktu sholat.
Kemudian syarat yang kelima, wastiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ya. Maka tergantung posisi kita di mana. Kalau misalkan kita berada di Indonesia di sini, maka ya mengarah ke arah barat. Kenapa? Karena itu arah yang lebih dekat dengan kita. Ya, mungkin ada pertanyaan, bumi kan bulat, kenapa kok nggak kita menghadap ke arah timur? Yang ditarik kan sama saja, nanti nyampe juga. Ya tidak, kita ke arah yang paling dekat. Ya, maka yang paling dekat dengan kita, ya dengan negeri kita, ke arah Ka'bah, ya ke arah Ka'bah, itu ya ke arah barat, bukan ke arah timur. Ke arah timur malah semakin jauh. Karena arah barat. Ya, maka ke arah barat. Baik. Dalilnya apa menghadap kiblat ini? Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Allah menyampaikan, sungguh kami melihat ya arah wajahmu ke arah langit. Maka kami hadapkan engkau wahai Muhammad ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya Masjidil Haram ini adalah Ka'bah. Ka'bah, ya. Bukan area Masjidil Haram gitu, tapi Ka'bah. Makanya bagi orang yang mampu melihat Ka'bah, dia harus sholat tepat ke arah bangunan Ka'bah. Harus sholat tepat di arah bangunan Ka'bah. Itu bagi orang yang melihat secara langsung. Maka kalau ada orang yang melihat secara langsung ke arah bangunan Ka'bah, tapi dia agak geser, sehingga kalau ditarik garis lurus apa? Ka'bahnya nggak tepat, nggak sah sholatnya. Dan kalau nggak bisa melihat, maka ke arahnya, diperkirakan arah ke sananya, ya, diperkirakan arah ke kiblatnya atau ke Ka'bahnya. Baik. Dianya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza qumta ila salati fasbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah fakabbir." Jika engkau ingin salat, maka sempurnakanlah wudu lalu menghadap ke arah kiblat dan bertakbir. Maka di sini menunjukkan apa? Syarat menghadap kiblat harus muncul sebelum apa? Masuk salat. Maka kalau misalkan dia sudah takbir dulu baru cari arah kiblat atau menghadap kiblat, maka ini apa? Maka ini tidak dianggap sah sholatnya dan secara asal dia belum masuk ke dalam sholat. Maka ini adalah 5 syarat sah, ya 5 syarat sah. Ya, sangat mudah sekali. Suci dari hadas dan najis, ya suci dari hadas dan najis. Kemudian juga menutup aurat, ya dengan pakaian yang suci, ya. Kemudian berdiri di area tempat sholat yang suci. Kemudian dia mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian terakhir adalah dia menghadap ke arah kiblat. Maka ini 5 syarat sah. Baik. Nah, sebelum beliau membahas rukun, beliau menyisipkan satu pembahasan. Apa itu? Tentang masalah ada beberapa kondisi yang orang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat. Hukum asalnya sholat apapun, dalam kondisi apapun tetap harus menghadap kiblat. Bahkan dia sholat sambil berbaring harus ada yang menghadap kiblat. Ya, bahkan nggak bisa duduk itu loh. Dia hanya berbaring saja, maka dia tetap harus menghadap kiblat. Baik. Tapi ada beberapa kondisi yang memang ada riwayat, ada dalil yang menunjukkan ini tidak wajib menghadap kiblat atau tidak menjadi syarat sahnya. Apa itu? Maka beliau mengatakan, wa yajuzu, dan diperbolehkan tarkul kiblati, meninggalkan kiblat, maksudnya tidak menghadap kiblat. Fi halata, ini dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, fi syiddatil khaufi, dalam sholat syiddatil khauf. Dalam sholat khauf, tapi dengan catatan syiddah itu apa? Berarti kondisi perang yang sedang berkecamuk. Kenapa harus ada catatan kondisi perang sedang berkecamuk? Karena kalau dalam kondisi perang tapi masih belum berkecamuk, maka masih wajib menghadap kiblat. Karena sholat khauf itu ada beberapa cara. Kalau masih memungkinkan menghadap kiblat, dalam artian belum terjadi peperangan, kontak fisik secara langsung, ya, maka masih wajib menghadap kiblat. Tapi kalau sudah perang berkecamuk, orang sudah nggak bisa lagi untuk menghadap kiblat,
nggak bisa sholat dengan tenang, maka dia boleh tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat. Ya. Baik. Dalilnya apa? Syiddatul khauf. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Allah berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Dan jika kalian takut, maksudnya takut terhadap musuh dalam perang itu, farijalan aw rukbana, maka silahkan kalian sholat dengan berjalan kaki atau menunggang hewan, karena sedang perang. Maka para ulama mengatakan ketika sholat syiddatul khauf, sholat khauf tapi yang sudah perang berkecamuk, maka boleh sholat dalam kondisi apapun. Ya, bahkan tidak menghadap kiblat tidak masalah. Bahkan dengan gerakan menangkis musuh, menyerang musuh, menghalau serangan masih boleh. Ya, masih boleh. Yang penting tidak boleh berteriak atau berucap kalimat yang tidak dibutuhkan dalam perang. Ya, tidak dibutuhkan dalam perang. Ya. Kenapa? Karena itu masih bisa ditahan. Karena itu masih bisa apa? Ditahan. Kecuali kalau misalkan dia panglimanya, harus memberikan apa? Memberikan komando misalkan, ya mau nggak mau apa? Dia harus berbicara. Ya. Baik. Kemudian yang kedua apa? Wa fin nafilati fis safari ala rahilah. Yang kedua adalah sholat sunnah. Catatannya apa? Sholat sunnah fis safar, dalam safarnya. Ala rahilati, di atas tunggangannya atau di atas kendaraannya. Ya, maka ini adalah kondisi kedua yang boleh orang itu tidak menghadap kiblat. Kapan itu? Ketika dia sholat sunnah, catatannya sholat sunnah. Adapun sholat wajib, ketika di dalam kendaraan wajib menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ke arah kiblat. Ya. Kalau misalkan tidak bisa menghadap ke arah kiblat, ya ditunggu. Nanti barangkali diperkirakan ya harus turun cari masjid terdekat gitu ya. Bukan sholat sambil tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mungkin turun, makanya diperkirakan kalau misalkan nanti bisa sholat waktu turun, ya sholat waktu turun. Kalau tidak bisa, maka sholat sebisanya. Ketika tidak bisa menghadap ke arah kiblat, nanti ketika turun diulangi. Ya. Sehingga dia menjalankan sholat sesuai dengan kesempurnaannya. Sholatnya harus sholat sunnah. Kalau sholat wajib tetap menghadap kiblat. Fi safar, dalam safar, ya, ala rahilat, di atas tunggangan, tunggangan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Jabir. Hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Fa idza arada al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Kata sahabat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini biasa terkadang sholat di atas tunggangannya. Di atas tunggangannya. Kemanapun tunggangannya menghadap. Kemanapun tunggangannya apa? Menghadap. Dan jika ingin sholat fariidah, sholat fardu, nazala, beliau turun. Nah, kita tahu di sini waktu sholat ketika naik kendaraannya beliau sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib beliau turun. Wastaqbal kiblat, kemudian menghadap arah kiblat. Maka ini dua kondisi yang diperbolehkan orang untuk sholat tidak menghadap kiblat. Selain itu harus menghadap kiblat. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah rukun sholat. Beliau mengatakan qala musannifur rahimahullah faslun, pasal yang baru. Warkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun sholat ada 18. Ada 18 rukun sholat. Yang pertama apa? An-niyatu, niat. Ya. Yang pertama niat. Ya, dalilnya jelas ya, hadis yang masyhur. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Baik. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri disertai dengan kemampuan. Maksudnya bagi orang yang mampu, maka rukun salat berdiri. Ya, rukun salat apa? Berdiri. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Imran ibn Husain yang beliau terkena penyakit, ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ini, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan kondisi berdiri.
Fa illam tastati, kalau tidak mampu faqaidan, baru engkau duduk. Itu menunjukkan apa? Berarti kalau orang tidak mampu berdiri boleh duduk. Tapi kalau orang mampu berdiri nggak boleh duduk. Nah ini yang ada tambahan catatan. Terkadang ada orang yang dia itu bukan tidak mampu berdiri, tapi mungkin tidak mampu rukuk atau tidak mampu sujud. Maka dia tidak boleh sholat langsung duduk, karena dia bisa berdiri. Maka sholatnya berdiri dulu. Baru kalau waktunya sujud, karena dia sudah nggak bisa sujud, dia duduk dengan isyarat sujudnya. Jadi bukan sejak awal dia sudah apa? Sudah duduk. Ya. Kadang-kadang ada sebagian yang mungkin cedera ya, cedera di kaki atau apa, sehingga kalau tiba sujud sulit. Maka ini nggak boleh sejak awal sudah takbiratul ihram sambil duduk ini Allah, nggak boleh. Oh dia bisa berdiri seperti ini. Maka ini rukun yang kedua yaitu berdiri. Nah, berdiri rukun sholat. Ya, dalam sholat fardu. Adapun sholat sunnah maka boleh dengan duduk. Akan Nabi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ajrul qa'id nisfu ajrul qa'id. Orang yang sholatnya duduk itu pahalanya setengah dari orang yang sholatnya berdiri. Makanya sholat sunnah. Ya, jadi kalau ada teman kita berdiri, kita duduk, sah sholatnya. Tapi secara pahala kita dapat setengah, dia dapat satu. Ya. Tapi kadang berdiri saja kan kadang kita nggak bisa khusyuk nih. Pahalanya berapa gitu ya. Apalagi dikurangi sambil duduk, ya tambah belas entek gitu. Ya, tapi nggak masalah. Kalau misalkan dari sisi keabsahan saja. Kalau sholat sunnah, tarawih kok imamnya kok lumayan gitu ya, lumayan panjang bacaannya. Kita capek, ya dapat 4, kemudian kita duduk, boleh saja, sah-sah saja. Ya, tapi ya itu tadi kerugiannya ada di pahala yang didapatkan, fadilahnya tentunya. Rukun yang ketiga wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang dimaksud adalah ucapan lafaz Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Bukan mengangkat tangannya, ya, dan bukan bersedekapnya. Ya. Ya, nanti kita jelaskan bahwa itu masuk dalam sunnah sholat, mengangkat tangan ataupun bersedekap. Yang rukun adalah mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi para fuqaha mengatakan lafaz ini harus Allahu Akbar. Lafaz ini apa? Harus Allahu Akbar. Ya. Meskipun ada padanan kata yang lain, misalkan akbar kalau dalam bahasa Arab bisa juga muradifnya atau sinonimnya a'zam. Itu sama-sama artinya maha, yang paling besar, yang paling agung, sama. Bolehkah mengganti dengan Allahu a'zam misalkan? Maka tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Karena dalam riwayat yang ada, Nabi SAW selalu mengatakan fakabbir. Fakabbir. Nabi prakteknya juga Allahu Akbar. Harus dengan lafaz itu. Harus dengan lafaz itu. Rukun yang berikutnya, ya, berarti ini rukun yang keempat. Wa qira'atul Fatihati, dan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, di seluruh sholat, di semua orang yang melaksanakan sholat, baik dia imam, makmum atau sholat sendiri, baik sholatnya sirriyah atau jahriyah, baik sholat sholat sirriyah ataupun jahriyah, baik dia menjadi imam ataupun makmum atau sholat sendiri, maka harus membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ya. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan ayat bismillahirrahmanirrahim ayatun minha adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya bismillahnya juga harus dibaca. Beliau menambahkan semacam ini karena sebagian mazhab yang lain, para fuqaha yang lain ada yang berpendapat bismillah itu bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Maka kalau secara asal tidak dibaca sama sekali, sholatnya tetap sah. Itu mazhab Maliki. Tapi jumhur para ulama, jumhur fuqaha mengatakan bismillah ini termasuk ayat Al-Fatihah. Maka kalau bismillahnya tidak dibaca sama sekali, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka dia kehilangan rukun sholat. Rukun sholatnya tidak sah, sahnya tidak.
Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan basmalah juga harus dibaca. Rukun yang berikutnya waruku'u, dan rukuk. Ya, rukuk. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam rukuknya. Nah, tuma'ninah ini Pak mengatakan tuma'ninah itu adalah apa? Tuma'ninah itu secara sederhananya adalah kita dalam posisi itu dan mampu minimal membaca sekali dari zikir di posisi itu. Ya, sekali. Tapi sudah di posisi itu, bukan ketika jalan, gitu ya. Ketika jalan baca zikir sehingga bisa mendal, gitu ya, bisa cepat, enggak. Tapi di posisi itu mampu membaca sekali minimal zikir itu, itu tumanina. Dengan bacaan yang biasa, itu sudah terpenuhi. Makanya biasa di sini ya nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat. Misalkan kalau bacaan dalam rukuk misalkan Subhanarabbiyal azim. Nah itu sudah. Tapi dalam posisi rukuk itu di rukuk gini kemudian Subhanarabbiyal azim. Nah itu sudah tumanina itu. Seperti. Tapi kalau misalkan dia rukuk Subhan terus berdiri, ini terlalu cepat. Terlalu cepat. Baik. Warraf'u, dan mengangkat. Wal i'tidal, dan i'tidal maksudnya apa? Bangkit dari rukuk dan i'tidal. Ini juga apa? Juga rukun salat. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam i'tidal. Tuma'ninah di dalam apa? I'tidal. Ya, ini juga termasuk rukun salat. Nah, tuma'ninah sama. Ya. Tuma'ninahnya sama. Ya, yaitu dia membaca zikir yang mampu dia baca pada saat berdiri, ya, dengan bacaan yang biasa, bukan bacaan terlalu cepat atau terlalu lambat. Adzan rin, adzan dulu.
kita lanjutkan sedikit. Kemudian rukun yang berikutnya qala al-musannifu rahimallahu taala wasujudu, dan sujud, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam sujud. Ya, sama sujud. Kemudian tuma'ninah itu yaitu dia mampu untuk membaca doa tasbih yang ada dalam sujud itu minimal sekali. Ya, dalam kondisi sujud dengan bacaan yang biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Maka ini sudah seukuran tuma'ninah. Baik, wal julusu, dan duduk bainas sajdataini, di antara dua sujud. Ini termasuk rukun. Duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah pada waktu duduk di antara dua sujud. Ya, minimal membaca doa yang paling pendek. Duduk di antara dua sujud, doa yang paling pendek Rabbi firli 2 kali, Rabbi firli. Itu paling pendek. Ya. Kalau i'tidal maka paling pendek Rabbana lakal hamdu. Ya. Baik. Maka di sini pada waktu ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud, semuanya dipersyaratkan harus ada tuma'ninah. Maka kalau ada orang yang sholat tidak terpenuhi syarat tuma'ninahnya ini, maka sholatnya tidak diterima dan tidak sah. Artinya batal. Ya. Baik. Kemudian bematan wal julusu al akhiru. Sebelum itu, ya apa dalilnya? Dalil dari awal, dari takbiratul ihram, baca al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini apa dalilnya? Ya, dalil dari semua sudah disebutkan, yang jadi satu. Ya, karena hadisnya jadi satu, yaitu hadis yang masyhur, yang dikenal oleh para ahli hadis dengan hadis musii'us shalah atau al-musi' sholatahu. Orang yang salah sholatnya, gitu, tidak sempurna sholatnya. Hadisnya Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW suatu ketika berada di dalam masjid, kemudian ada orang masuk masjid, dia sholat. Setelah sholat, kemudian dia datang kepada Nabi, mengucap salam. Nabi menjawab, kemudian Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholatlah karena kamu belum sholat. Maksudnya apa? Sholatmu tidak sah itu. Sholatmu tidak sah. Karena mungkin dilihat oleh Nabi SAW, orang ini sholatnya kebanteran, ngebut, gitu ya. Wah, ini kebanteran sholatnya. Atau mungkin ada kemungkinan lain, barangkali ada yang tidak dikerjakan. Bisa jadi mungkin sujudnya sekali, bisa jadi karena ada kesalahan. Ya. Yang penting ada beberapa hal atau ada sesuatu yang membuat sholatnya orang ini tidak sah. Ya, maka diulangi, kemudian kembali lagi, dikatakan Nabi, kembali lagi belum benar. Sampai 3 kali, kemudian akhirnya orang tadi mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali sholat seperti tadi. Itu yang biasa aku kerjakan. Maka kata Nabi SAW, ila qumta ila shalah. Nah, jika engkau berdiri sholat, maka takbirlah. Yang pertama mulai takbiratul ihram. Maka semua yang akan disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini semuanya masuk rukun. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan. Hukum asalnya perintah dengan lafaz ucapan memberikan faedah wajib. Ya. Kalau kita belajar usul fikih gitu. Fakabir, perintah, takbirlah. Tsumma qra, kemudian baca. Mata yassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, dan nanti ada riwayat yang lain, mudah dari Al-Qur'an ini bukan semua sembarangan gitu, enggak, tapi Al-Fatihah. Ya. Semarka hatta tatma'inna rakian, kemudian rukuk sampai kamu tuma'ninah dalam kondisi rukuk. Semarfa hatta ta'tadil qa'iman, kemudian bangkit sampai kamu lurus berdiri tegak. Idal. Semasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tuma'ninah waktu sujud. Semarfa, kemudian bangkitlah dari sujud, duduk di antara dua sujud, hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tuma'ninah dalam duduk. Semasjud, kemudian sujud lagi. 2 kali berarti hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tuma'ninah dalam sujud yang kedua juga. Summaf'al, kemudian kerjakan. Ini perintah Nabi. Dzalika hal itu. Maka semua ini harus dikerjakan. Kalau tidak rukun. Fi sholatika kulliha, di sholatmu semuanya. Kalau ada yang kurang dari semua yang disampaikan Nabi ini, maka sholatnya tidak sah. Baik.
Dalil yang lain untuk Al-Fatihah. Kenapa harus Al-Fatihah? Padahal Nabi mengatakan di sini mata ya seorang makan Al-Quran. Kenapa enggak surat yang dihafal saja? Kalau orang enggak hafal Al-Fatihah, dia hafalnya kul wallahu ahad misalkan. Boleh enggak dia baca Al-Ikhlas, enggak baca Al-Fatihah? Tidak boleh. Bukankah di hadis tadi mengatakan mata seorang makan Al-Quran yang mudah dari Al-Quran? Maka ada hadis yang lain. Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka hadis ini menjadi penjelas bagi hadis Abu Hurairah tadi. Ya, jadi yang dibaca itu harus apa? Al-Fatihah. Kemudian rukun yang berikutnya wal julusul akhiru, duduk akhir, duduk terakhir, yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Maka ini rukun. Yang tasyahud awal mana? Ya, kita nanti akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Tasyahud awal ini sunnah, bukan rukun. Karena dalam sholat itu ada 3. Ada namanya rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa bedanya sunnah ab'ad sama sunnah hayat? Sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan disunahkan untuk sahwi. Kalau sunnah hayat tidak disunahkan untuk sahwi. Kalau rukun dia nggak bisa diganti sujud sahwi, harus dikerjakan. Kalau dikerjakan nggak sah sholatnya. Ya. Baik. Ya. Maka di sini beliau mengatakan wal julusul akhir, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Dalilnya apa alasannya duduk tahiyat akhir kok wajib atau rukun? Ya, karena tasyahud akhirnya rukun. Karena tasyahud akhirnya rukun. Dan orang nggak mungkin tasyahud akhir tanpa duduk tahiyat akhir. Ya. Maka ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu juga ikut menjadi wajib. Kalau tasyahud akhir wajib, duduknya juga menjadi wajib. Tasyahud awal itu sunnah. Kenapa kok tidak dibilang wajib? Enggak. Karena Nabi pernah tidak tasyahud awal, ya, dan Nabi tidak mengulang duduk lagi. Dan bahkan Nabi melarang kalau sudah berdiri jangan kembali duduk tasyahud awal. Itu menunjukkan apa? Tasyahud awal ini bukan rukun. Kalau misalkan dia rukun, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dia suruh mengulangi sholatnya seperti orang yang salah sholatnya tadi. Tapi Nabi bahkan mengatakan kalau sudah terlanjur berdiri ya jangan kembali duduk. Itu menunjukkan dia bukan rukun. Maka tasyahud awal dan duduk tasyahud awal juga bukan rukun. Nah, kembali di sini. Duduk tasyahud akhir. Wa tasyahudul akhir, wa tasyahudu fi, dan doa tasyahud di dalamnya. Ya, dan doa tasyahud di dalamnya. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadis, ya. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahud. Kami dahulu mengatakan sebelum diwajibkan atas kita tasyahud. Lafaznya sahabat Ibnu Mas'ud diwajibkan. Maka tasyahud ini harus ada yang wajib. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kalau tasyahud awal ditinggalkan jangan balik duduk, menunjukkan oh itu berarti bukan tasyahud awal. Mau nggak mau berarti ini tasyahud dua, tasyahud sama. Baik, maka kami mengatakan sebelum diwajibkan ke atas kami tasyahud, mengatakan apa? Assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, dan seterusnya. Maka Nabi setelah itu mengatakan, ya, Inna Allah wassalam fa idza jalasa ahadukum fis shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya. Jadi Allah itu adalah assalam, maka ketika kalian duduk maka bacalah at-tahiyyatu lillah wa shalawatut thayyibat, doa tasyahud. Ya, doa tasyahud. Rukun berikutnya wassalatu ala nabi, membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Maka itu rukun. Ya, maka rukun membaca salat kepada Nabi tasyahud akhir itu masuk rukun. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sering dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan sifatnya mutlak, umum. Wahai orang beriman, sholawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam. Apakah ada penjelasan di sini untuk sholat? Tidak ada. Terus dari mana dapat ini dalil untuk sholat? Ijma' para ulama mengatakan bahwasanya sholawat kepada Nabi di luar sholat hukumnya bukan wajib. Di
di luar sholat, hukumnya bukan wajib. Misalkan gini, ada orang mengucapkan nama Nabi, ya, Nabi Muhammad, apakah wajib bagi kita kemudian mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Atau ada orang yang bersolat kemudian Allahumma sholli alaihi, kita mengucapkan, apakah wajib? Tidak. Ijma para ulama mengatakan tidak. Tapi di sini lafadznya wajib, kan perintahnya Allah. Berarti harus ada posisi tertentu, kondisi tertentu, sholawat ini hukumnya wajib. Maka para ulama mengatakan kalau dia tidak wajib di luar sholat, berarti dia wajib di dalam sholat. Ya, berarti dia wajib di dalam sholat. Iya. Nah, ini yang disampaikan oleh para fuqaha. Kemudian beliau mengatakan qala wa taslimatul ula, dan salam yang pertama ini rukun. Kita pernah singgung ini. Ada salam yang kedua itu sunnah. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, ini rukun. Yang rukun namanya salam itu ucapannya, salamnya. Ya. Salamnya. Maka harus mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ada menoleh, maksudnya itu adalah sunnah. Maka kalau ada orang cuma menoleh tanpa salam, maka ini bisa membatalkan salatnya. Kalau misalkan dia tidak mengulangi, karena dia meninggalkan rukun. Misalnya menoleh, ya, ini saja. Mana salam? Tidak ada salamnya misalnya. Ya, maka ini bisa membatalkan. Maka dia harus mengulangi lagi, salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Harus itu penutupnya itu. Karena Nabi mengatakan taslimah wa tahliwa taslim. Dan yang halalkan membuat orang selesai dari sholatnya adalah apa? Mengucap salam. Ya, kalau orang nggak ada salamnya sama sekali, kapan dia keluar sholatnya? Kan gitu. Baik. Kemudian, beliau menambahkan salah satu rukun di sini. Beliau mengatakan wa niyatul khuruji, niat keluar minas sholati, dari sholat. Cuma di sini ada catatan. Niat keluar sholat yang muktamad, pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, ya, maka dia bukan rukun. Dia dianggap rukun oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah, wabil khusus para fuqaha di masa lampau, termasuk Qadhi Abu Syuja'. Qadhi Abu Syuja' beliau wafat sekitar 400-an Hijriah. Ya, di antara fuqaha Syafi'iyah. Maka beberapa fuqaha Syafi'iyah di masa lampau memasukkan niat keluar sholat itu sebagai rukun sholat juga. Tapi para fuqaha setelahnya yang sudah meneliti, mengkoreksi, membahas dan seterusnya, maka mereka membuat sebuah kesimpulan dan menjadi pendapat resminya mazhab Syafi'i, maka niat keluar dari sholat bukan masuk rukun, tidak diharuskan. Niat keluar dari sholat, selesai sholat tidak harus. Ya, tidak harus. Karena sudah diketahui dari salamnya tadi. Diketahui dari apa? Salamnya tadi. Tadi nggak perlu mendapat niat keluar dari sholat. Adapun yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja' dalam matan Abu Syuja' ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya, dan ini bukanlah pendapat resminya mazhab Syafi'i. Ya, bukanlah pendapat resminya mazhab Syafi'i. Kemudian rukun yang terakhir wa tartibul arkan, dan runtutnya rukun-rukun ala ma dzakarnahu, sesuai yang sudah kita sebutkan. Rukun tadi dari takbiratul ihram, kemudian rukuk dulu, kemudian i'tidal, kemudian itu harus urut. Itu harus apa? Berurutan. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya. Dan dalam hadis tadi, hadisnya Abu Hurairah, kalau kita sedikit perhatian secara detail, Nabi SAW menggunakan lafaz summa, lalu. Lalu itu kalau dalam bahasa Arab memberikan faedah tartib, berurutan. Summa ka hatta tatma'inna raqian. Summa hatta ta'tadila qa'iman. Summa, ya. Lalu rukuklah, lalu bangkitlah, lalu sujudlah, lalu bangkitlah, lalu sujudlah. Itu menunjukkan semuanya apa? Lalu itu memberikan faedah. Para ulama bahasa mengatakan memberikan faedah harus berurutan. Maka kalau tidak berurutan seperti itu, maka dia tidak mendatangkan dengan lafaz summa tadi. Maka harus berurutan sholat. Maka tidak boleh sholatnya disungsang, ya. Kecuali kalau misalkan
Kecuali kalau dia meninggalkan salah satu rukun kemudian dia kembali ke rukun itu. Bukan berarti nyungsang sholat, bukan. Tapi dia memang mengulanginya. Misalkan ada orang yang dia lupa belum rukuk langsung turun sujud misalkan. Dia lupa. Dia belum rukuk kemudian langsung turun sujud. Harusnya kan rukuk. Apa yang harus dilakukan? Apakah sudah biarkan saja? Enggak. Kalau dibiarkan saja padahal dia tahu batal sholatnya. Terus gimana? Dia bangkit kemudian turun rukuk. Ngulangi dari awal gitu. Ya. Jadi ini adalah rukun-rukun sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan sunnah-sunnah sholat pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.